Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan tentang fi'il amr. Singkat saja. Bapak rasa kalian sudah pada paham apa yang dimaksud dengan fi'il amr. Ya, fi'il itu kan ada 3 macam. Pertama fi'il madi. Fi'il madi masa lampau. Lalu fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk masa sekarang atau yang sedang dilakukan. Lalu yang ketiga ini fi'il amr. Nah, fi'il amr itu untuk fi'il mustaqbal, masa yang akan datang, atau kata kerja perintah. Kalian bisa baca contoh-contohnya di situ. Unjur maqala wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan orang dan jangan lihat apa yang orang katakan. Aglik babal fasli. Lalu apa tuh? Tutuplah pintu kelas. Nah, itu contohnya. Udkhulu fisil mikapa. Masuklah dalam Islam secara seluruh. Hafiz jagalah. Iqra bacalah. Iftah bukalah. Isbir bersabarlah. Idrib pukullah. Itu macam-macam contohnya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui atau membuat fi'il amr. Nah, di sini kalian buka kitabnya itu halaman 151. Pertama fi'il sulasi. Nah, fi'il itu berdasarkan hurufnya dibagi menjadi 2 ya. Ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu yang hurufnya ada 3. Huruf aslinya itu ada 3. Kayak doroba, fataha, akala. Hitung aja, itu ada 3. Nah, kalau rubai itu huruf aslinya, huruf asalnya itu ada 4. Kayak to, ayu, to, tiu. Itu huruf asalnya, huruf aslinya. Cuma jarang ya, biasanya kita kebanyakan menemukan tentang fi'il sulasi. Nah, untuk membuat pertama kita fokus pada fi'il mudhari. Fi'il madinya kita ubah ke fi'il mudhari dulu. Doroba jadi yadribu. Lalu yang kedua, hilangkan huruf mudhari'nya. Nah, yang perlu kalian tahu huruf mudhari adalah huruf ya, terus hamzah, terus huruf nun, yang terakhir huruf ta. Ada 4 huruf di situ. Ya, kalau kalian mau tahu, kalian bisa melihatnya di tasrif fi'il mudhari atau tasrif lugawi fi'il mudhari. Nanti ada yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Kalau kalian lihat di situ nanti ada semua huruf depannya itu pasti, kalau enggak huruf ya, huruf ta, huruf hamzah, dan huruf nun. Oke, next kita lanjut. Tuh, hilangkan huruf mudhari. Huruf mudharinya kita hilangin. Huruf pertama itu huruf ya. Yadribu, doroba, yadribu. Jadi ya yang kita hilangkan. Sukunkan harokat akhirnya. Yadribu, harokat akhirnya kita sukunkan jadi yadrib. Ya-nya udah hilang ya. Drip. Next kita lihat lagi yang keempat apa tuh? Tambahkan alif hamzah wasol. Alif hamzah wasol di awal fi'il mudhari yang berharokat sukun setelah dibuang huruf mudhari'nya. Nah, kalian bisa lihat tuh yaktubu. Ya-nya dihilangin jadi ketub. Nah, lalu di awal huruf ya-nya itu bisa kita bilang diganti saja dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu huruf alif yang kagak ada hamzahnya ya. Kalau huruf alif yang ada hamzahnya itu hamzah qat'i. Nah, ini hamzah wasol, alif yang enggak ada fathahnya. Jadi kalau ada kalimat sebelumnya ini bisa disambung kita bacanya. Makanya dibilang hamzah wasol. Wasol itu nyambung. Lalu cara yang kelima itu bila huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir itu di sini huruf terakhirnya contoh pertama itu kan huruf ba. Huruf sebelum akhirnya itu ta kan. Nah, di sini disebut ain fi'il. Ya, ain fi'il itu karena ada huruf. Fi'il itu kan terbagi menjadi 3 huruf, huruf asli. Nah, ini seperti ini nih. Fa, ain sama la. 3 kan? Fa, ain sama la. Nah, kalau yang huruf pertama disebut faul fi'li. Huruf kedua ainul fi'li. Huruf ketiga lamul fi'li. Kayak gitu ya. Jadi ini huruf sebelum akhirnya huruf
Nah, huruf ta itu adalah ainul fi'li kan gitu. Nah, kalau huruf sebelum akhirnya harokatnya domah, maka domahkanlah hamzah wasol tersebut. Nah, hamzah wasolnya atau huruf alifnya ya harokatnya domah. Jadi setelah kita tulis hamzah wasol atau alif, nah kita kasih harokatnya domah sehingga dibaca jadi uktobe. Yang kedua tuh yaftahu, hilangin ya-nya, tambah alif. Huruf sebelum akhirnya itu harokatnya fathah. Nah di sini nih, bila huruf sebelum akhir itu ainul fi'li mudhari berharokat fathah maka atau kasroh. Nah, fathah atau kasroh ya, maka kasrohkanlah hamzah wasol. Jadi huruf alifnya kalau dia huruf sebelum akhirnya fathah atau kasroh, maka alifnya berharokat kasroh. Contohnya iftah. Nah di sini yadrib jadi idrib. Ya, begitu kurang lebih ya. Nah, next di sini ada fi'il ghairu sulasi. Nah, untuk fi'il ghairu sulasi yang berwajan infa'ala, ifta'ala, if'alla, istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'ala. Nah, ini kemarin Bapak udah minta kalian catat ya, ini udah. Nah, pembentukan fi'il amarnya mengikuti ketentuan di atas. Sama ketentuannya yang ini, sama caranya dengan yang ini. Ya. Istaf'ala yastaf'ilu jadi istaf'il. If'ala yaf'alu if'alil ya, jadi if'alil. Infa'ala yanfa'ilu infa'il gitu. Jadi kuncinya kalian harus tahu fi'il mudhari'nya ya, harus tahu, itu wajib banget kata. Oke, next untuk fi'il ghairu sulasi yang berwajan fi'il ghairu sulasi. Ghairu sulasi itu yang hurufnya enggak terdiri dari 3 huruf ya. Nah, ada fa'ala, tafa'ala, fa'ala, tafa'ala yang wajahnya ini. Nah, pembentukan fi'il amrnya mengikuti ketentuan di atas, sama ini, tanpa menambahkan hamzah wasol di awal fi'il mudhari'nya. Jadi kita kagak perlu nambahin alif nih, nggak perlu ditambahin alif sekarang mah. Kalau buat yang wajahnya nih, jadi fa'ala yufa'ilu ya, udah langsung fa'il, nggak usah pakai alif depannya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'il, fa'ala yufa'ilu jadi fa'il, tafa'ala ya tafa'alu tafa'il ya gitu ya, tinggal dikasrohkan aja ujungnya, udah selesai. Lalu yang ketiga, untuk fi'il ghairi sulasi yang berwajan af'ala. Nah ini khusus banget cuma af'ala. Pembentukan fi'il amrnya mengikuti ketentuan di atas, sama yang di atas, dengan catatan tambahan huruf alifnya hamzah qat'i, harokatnya fathah. Nah tadi Bapak bilang kalau hamzah wasol itu cuma alif, nggak ada hamzahnya. Kalau hamzah qat'i itu ada alif plus ada hamzahnya, tapi harokatnya apa? Fathah. Kalau di atas itu harus mengikuti kan huruf sebelum akhir itu, kalau fathah atau kasroh maka harokatnya kasroh, kalau domah maka harokat alifnya domah. Tapi kalau yang ini yang wajahnya cuma af'ala, dia itu harokatnya cuma fathah, hamzahnya hamzah wasqot ainnya itu harokatnya udah fathah baik, nggak usah walaupun huruf akhirnya domah atau apa, nggak usah. Contohnya af'ala yuf'ilu jadi af'il, adroba yudribu jadi adrib, apalagi aftaha yuftihu jadi aftih ya, asma'a yusmi'u jadi asmi' ya, kurang lebih gitu. Nah di sini sudah disebutkan semua contoh-contohnya nih, if'ala, infa'il, ifta'il tuh ya, udah contoh-contohnya udah ada semua. Kalian bisa perhatikan itu dan dikaji masing-masing di rumahnya ya, dipelajari ya. Setelah itu coba kalian isi ini nomor 1 sampai nomor 5. 1 sampai 5 ya, kalau ada yang sanggup sampai 10 ya Bapak apresiasi, cuma Bapak menugaskan 1 sampai 5 aja ya, dikerjakan, diisi ya.
kalian ikuti contohnya aja, atau kalian bisa lihat Al-Amsilah At-Tasrifiyah kitabnya. Ya, kurang lebih itu aja penjelasan singkat dari Bapak. 10 menitnya cukup lama, jadi mudah-mudahan ada kuotanya kalian buat nonton. Nah, tatimil hamdalah wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.